Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is your health and salvation. Come all you here, now to His temple draw near. Join me in glad adoration. Praise to the Lord above all things, so wondrously reigning, sheltering you under His wings and so gently sustaining. Have you not seen all that is needful has been sent by His gracious ordaining? Praise to the Lord who will prosper your work and defend you. Surely His goodness and mercy shall daily attend you. Ponder anew what the Almighty can do, if with His love He befriends you. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Khalik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Khalik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Praise to the Lord, let all that is in me adore Him. All that has life and breath come now with praises before Him. Let the Amen sound from His people again, gladly forever adore Him. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender, this is my surrender. And here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room
for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room, I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. We surrender, we surrender, Jesus. We surrender, we surrender. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender, and here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Kita akan sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat ini. Kami boleh kembali datang, duduk dekat kaki Tuhan. Kami mau mendengar akan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan. Ampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Dan tolong siapkan hati kami, agar hati kami siap untuk ditaburi akan firman Tuhan, bertumbuh dan mampukan kami juga untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba yang menyampaikan dan berkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita masih terus melanjutkan mengenai perumpamaan dari Tuhan Yesus. Dan hari ini terakhir yaitu mengenai perumpamaan tentang pencuri. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Matius 24 ayat 42 sampai 44. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Pada tahun 1997 Bapak Ibu terjadi pencurian uang tunai terbesar dan masuk dalam sejarah Amerika. Yang dilakukan oleh Alan Pace dan 5 orang temannya, 5 orang teman masa kecilnya. Alan Pace ini mantan dari inspektur keselamatan yang pernah dipekerjakan oleh Denmark Armor. Nah, ini meretas kamera keamanan sehingga tindakannya ini tidak terekam, tidak diketahui Bapak Ibu. Dan dia juga menyerang 2 penjaga yang saat itu sedang bertugas. Dan akhirnya dia berhasil melakukan pencurian, memasukkan 18,9 juta dolar Amerika. Sampai masuk sejarah Bapak Ibu terbesar ini, banyak sekali uang ini Bapak Ibu. Nah, ketika kita berbicara mengenai perumpamaan tentang pencuri, apa persamaan dari pencuri dengan kedatangan Tuhan Yesus? Persamaannya terletak pada bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang digambarkan seperti pencuri ini, kedatangannya sama-sama tidak diketahui. Kedatangannya sama-sama tidak terduga. Bapak Ibu, seandainya sebuah rumah tahu bahwa rumahnya akan dicuri, misalnya, Fitri, rumahmu akan dicuri nih, aku dengar rumahmu akan dicuri. Kira-kira apa yang akan saya lakukan Bapak Ibu? Saya akan berusaha menjaga keamanan. Kalau perlu banyak orang datang untuk menolong saya menjaga keamanan rumah saya. Bagaimana caranya supaya rumah saya tidak sampai terjadi pencurian atau kemalingan. Demikian juga ketika kita berbicara mengenai perumpamaan tentang pencuri. Tuhan Yesus hendak berkata bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu tidak terduga. Tidak ada yang tahu. Karena itu firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 42 sampai 44 ini berkata, berjaga-jagalah dan siap sedia. Kenapa? Karena hari Tuhan, waktu kedatangan Tuhan itu tidak terduga. Kita tidak dapat duga kapan kedatangan Tuhan Yesus itu. Bapak Ibu berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus, waktu Tuhan, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Dalam Matius 24 ayat 36 dikatakan demikian. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu? Dan tanda kesudahan dunia. Yesus menjawab Bapak Ibu, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada yang tahu kapan Tuhan akan datang. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Kemudian berikutnya ada kalimat pada hari yang tidak kamu sangka. Tuhan datang pada hari yang tidak kamu sangka. Kita perhatikan Bapak Ibu dalam Matius 24 di ayat yang di atas, ayat 38 dan 39 dikatakan demikian. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, mereka makan, minum, kawin, dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Sepintas sepertinya tidak ada yang salah Bapak Ibu, ya mereka makan, mereka minum, mereka kawin, mengawinkan, sebenarnya nggak ada yang salah. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Sepertinya semuanya keadaan aman, tentram, bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Sepertinya nggak ada yang salah Bapak Ibu ya. Tapi maksudnya adalah manusia terkadang hanya sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan aktivitasnya,
sampai ia melupakan tentang hari Tuhan. Kayaknya biasa aja, kayaknya hari Tuhan masih lama, kayaknya nggak mungkin pada saat inilah Tuhan datang, mungkin nanti generasi-generasi berikutnya. Orang menyangka bahwa hari Tuhan masih lama. Atau bahkan ada sebagian orang juga berpikir bahwa surga itu tidak ada. Seperti khotbah Ibu Sarah minggu lalu berkata, banyak orang berkata surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada. Tapi Ibu Sarah juga berkata apa Bapak Ibu? Bahwa surga itu ada, surga itu nyata. Karena itu hari kedatangan Tuhan itu juga sesuatu yang pasti. Memang benar Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan waktunya. Firman Tuhan juga jelas katakan, kita tidak tahu kapan pastinya. Tapi yang jelas, kedatangan Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Dia datang seperti pencuri, seperti waktu di mana tidak dapat kita duga, tidak dapat kita sangka. Dia datang seperti pencuri Bapak Ibu. Karena itu yang hendak Tuhan Yesus katakan melalui perumpamaan ini. Karena kita tidak tahu kapan waktunya, dan Yesus juga hendak berkata, jangan pusing soal waktunya. Banyak orang menerka-nerka, banyak orang menebak. Oh, ada yang bilang, tahun 2000 sekian, tahun sekian Tuhan Yesus akan datang. Sebentar lagi Tuhan datang dengan menyebutkan tanggal-tanggal dan bulannya Bapak Ibu. Tapi Yesus berkata, kita jangan memusingkan kapan waktunya datang. Tapi mari kita berfokuskan seperti melalui perumpamaan ini. Mari kita berfokuskan kepada sikap kita. Bagaimana sikap kita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Ada dua sikap yang Tuhan Yesus sebutkan dalam bagian ini. Yang pertama di ayat 42 dikatakan demikian. Karena itu berjaga-jagalah. Sikap yang kedua di ayat 44. Hendaklah kamu juga siap sedia. Mari sama Bapak Ibu kita belajar sikap yang pertama. Yang Tuhan kehendaki ketika Tuhan datang. Yaitu kita berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bapak Ibu, arti berjaga-jaga ini dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya artinya adalah bangun. Tidak tidur dan juga kita waspada. Ketika Yesus berkata, hendaklah kamu berjaga-jaga, artinya kamu bangun, kamu tidak tidur. Dalam firman Tuhan Bapak Ibu, tidur itu selalu dikaitkan dengan orang yang hidup dalam dosa. Dia sedang hidup dalam dosa, orang yang tidur. Tapi Tuhan berkata, bangunlah, berjaga-jagalah. Tuhan berkata kita harus bangun. Jangan sampai kita tertidur ketika Tuhan Yesus datang. Contohnya seperti seorang satpam yang berjaga dan siap siaga di tempat kerja untuk bertindak melakukan pengawasan dan penjagaan. Bapak Ibu, di Indonesia sendiri, saya nggak tahu apakah sampai hari ini masih ada, tapi beberapa waktu lalu ya Bapak Ibu, beberapa tahun lalu, di Indonesia ada istilah Siskamling, Sistem Keamanan Lingkungan atau Ronda Malam. Nah, biasanya dilaksanakan mulai pukul 11 malam sampai 4 pagi, tergantung RT-nya Bapak Ibu, tergantung wilayahnya. Mulai 11 sampai 4 pagi ada orang-orang yang bertugas untuk menjaga pos kamling. Dia bertugas di pos kamling, dan di pos kamling ini biasanya dilengkapi dengan kentongan yang biasanya dibunyikan kalau ada marah bahaya pencurian. Tugas dari Siskamling ini apa Bapak Ibu? Tugasnya yaitu mereka berjaga-jaga jangan sampai terjadi pencurian, kemalingan di wilayah mereka atau di RT mereka. Nah, berbicara mengenai berjaga-jaga, demikianlah juga kita Bapak Ibu. Jangan sampai ketika pencuri atau hari Tuhan itu datang, kita sedang dalam keadaan yang tidak berjaga-jaga. Paling nggak ada 4 tipe orang Bapak Ibu. Ada orang yang sama sekali tidak berjaga-jaga. Nggak ada lah hari Tuhan, santai-santai aja, makan, minum, kawin, mengawinkan. Pokoknya sibuk dengan urusan dunia ini, tidak berjaga-jaga sama sekali. Yang kedua, ada orang yang hanya kadang-kadang berjaga-jaga. Kadang berjaga-jaga, kadang santai. Berjaga-jaga lagi, santai. Tipe ketiga Bapak Ibu, ada juga orang yang mula-mulanya kelihatan tekun berjaga-jaga, sangat tekun Bapak Ibu. Wah, tekun, awalnya tekun. Tapi tidak sampai akhir. Kita ingat 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak Bapak Ibu ya. Ada juga yang tipe keempat Bapak Ibu, ada juga orang yang berjaga-jaga senantiasa sampai pada akhirnya. Kita ingat gadis bijaksana. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kita tipe yang mana? Kita bisa tanyakan dan kita bisa lihat diri kita sendiri. Apakah kita yang tidak sama sekali berjaga-jaga? Apakah kita yang dulunya tekun tapi sekarang sudah tidak lagi? Apakah sampai hari ini kita terus berjaga-jaga Bapak Ibu? Kita yang tahu jawabannya.
Dan ada banyak hal sebenarnya yang membuat kita tuh lengah, membuat kita tuh tidak berjaga-jaga. Ada banyak hal Bapak Ibu. Paling tidak ada 3 yang bisa saya sebutkan pagi hari ini. Yang pertama, mengapa seseorang akhirnya tidak lagi berjaga-jaga atau lengah untuk berjaga-jaga? Pertama yaitu banyaknya kesukaran. Ini sering menyebabkan perhatian pikiran kita tuh hanya ditujukan kepada masalah. Sehingga kita tidak lagi berjaga-jaga dalam Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita ketika kita menghadapi pergumulan permasalahan. Sehingga kayaknya udah gak ada tenaga lagi untuk memikirkan hari Tuhan. Sudah tidak lagi berjaga-jaga. Yang kedua Bapak Ibu, kesenangan dan daya tarik dunia. Pekerjaan, pendidikan, uang, rumah, mobil, barang mewah, jabatan, kekuasaan, dan segala macam kesenangan yang lain. Kalau sekarang Bapak Ibu apa yang menjadi kesenangan Bapak Ibu? Jujur kayak saya Bapak Ibu, saya suka sekali nonton drama Korea. Sampai hari ini Bapak Ibu. Boleh nggak sih nonton drama Korea? Boleh nggak sih punya mobil yang bagus? Boleh nggak sih punya hobinya mungkin koleksi barang-barang? Tentu jawabannya boleh Bapak Ibu. Tapi jangan sampai kesenangan atau daya tarik dunia ini mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Membuat kita asik. Misalnya nonton sampai lupa waktu. Udah nggak ada lagi baca Alkitab. Baca Alkitab 5 menit. Aduh udah bosen. Kalau nonton Korea bisa sampai berapa? 16 jam, 16 episode. Atau kalau lagi asik dengan koleksinya sampai lupa akan hari Tuhan. Kesenangan daya tarik dunia Bapak Ibu. Jangan sampai itu mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak lagi berjaga-jaga. Membuat kita akhirnya terlena dengan dunia ini. Yang ketiga, apa yang membuat seseorang itu lengah? Membuat seseorang itu tidak lagi berjaga-jaga. Yaitu hidup yang lancar tanpa problem yang berarti. Saya masih terus ingat Bapak Ibu perkataan Pak Riki. Ketika Pak Riki bercerita bahwa pindah ke Amerika. Kalau buat orang lain, wah enak ya Pak Riki tinggal di Amerika. Justru Pak Riki pernah berkata demikian yang ini juga sampai hari ini terus mengingatkan saya Bapak Ibu. Hidup yang lancar tanpa problem yang berarti. Kayaknya hidup di Amerika enak. Pak Riki pernah berkata justru hidup yang seperti ini, hidup di Amerika ini makin membuat Pak Riki harus makin banyak berlutut, makin banyak berdoa di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena hidup yang lancar, hidup yang enak, kadang membuat kita, kayaknya kita gak perlu Tuhan lagi. Kenapa harus mikirin Tuhan? Orang hidup enak, gak ada masalah, gak ada pergumulan, udah gini aja, enak gitu. Hidup yang lancar tanpa problem yang berarti Bapak Ibu, membuat seorang bisa melupakan Tuhan. Kita ingat kisah Daud Bapak Ibu. Ketika Daud jatuh dalam dosa perzinahannya. Bukan ketika Daud hidup dalam kesusahan ketika dikejar-kejar Saul. Justru ketika Daud sudah menjadi raja. Dia dalam keadaan yang aman, dia dalam keadaan yang enak. Dia jatuh ke dalam dosa perzinahan. Karena itu hati-hati dengan hidup yang lancar, tanpa masalah yang berarti Bapak Ibu. Justru itu harus semakin membuat kita berlutut dan berdoa di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak, kita tidak akan berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Menurut Paulus sebagai pengikut Kristus Bapak Ibu, kita harus bangun dari tidur kita. Karena orang Kristen nih Bapak Ibu, setiap waktu bisa terancam bahaya, yakni tertidur atau mengendur imannya. Setiap waktu, mau ada masalah yang sangat berat, mau kesenangan, semuanya bisa membuat kita Bapak Ibu mengendur imannya atau tertidur. Karena itu Bapak Ibu, bagaimana agar kita bisa berjaga-jaga? Berjaga-jaga, terus bangun, tidak tertidur, tidak ngantuk, apalagi tertidur Bapak Ibu dalam penantian kita kepada Tuhan. Menanti itu kan memang sesuatu yang gak enak Bapak Ibu ya. Ada kalanya aduh capek nih menanti, aduh gitu Bapak Ibu. Tapi menanti akan kedatangan Tuhan, jangan sampai kita ngantuk apalagi tertidur secara rohani. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana agar kita bisa berjaga-jaga? Yang pertama yaitu kita harus dapat menguasai diri kita. Menguasai diri, harus ada penguasaan diri. Maksud dari menguasai diri Bapak Ibu, kita mampu menjadi tuan atas keinginan dan nafsu kita. Maksudnya menjadi tuan atas keinginan dan nafsu kita adalah kita tidak terbawa oleh kuatnya keinginan yang ada dalam diri kita. Firman Tuhan berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena itu ketika berbicara mengenai penguasaan diri, artinya kita menjadi tuan atas keinginan kita, atas nafsu kita, sehingga kita tidak terbawa, kita diatur oleh keinginan dan nafsu kita. Tapi kita menjadi tuan, kita bisa mengendalikannya. Tentunya Bapak Ibu dengan kekuatan dari Tuhan.
Dalam Lukas 21 ayat 34-35 berkata, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat." Maksudnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa akan tiba saatnya di mana orang akan tidak punya penguasaan diri. Sehingga mereka ditemukan tidak siap ketika hari Tuhan tiba. Hatinya dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan duniawi, pesta pora, kemabukan. Mungkin nggak pesta pora, mungkin nggak kemabukan. Tapi hati-hati dengan kepentingan duniawi, hati-hati dengan kesenangan duniawi. Itu bisa menarik kita sehingga ketika hari Tuhan tiba kita tidak siap Bapak Ibu. Kita harus dapat mengendalikan diri kita. Amsal 25 ayat 28 berkata demikian. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti tembok yang roboh temboknya. Artinya Bapak Ibu apa? Ketika kehidupan atau ketika sebuah kota sudah tidak ada temboknya, akan mudah dihancurkan, akan mudah diserang oleh musuh. Demikian juga kita Bapak Ibu. Seseorang yang tidak mampu mengendalikan dirinya, seseorang yang tidak mampu menguasai dirinya, akibatnya menjadi budak dunia, tidak ada lagi bentengnya, sama dengan dia yang telah menyerahkan diri kepada hawa nafsu duniawi. Karena itu kita terus perlu menguasai diri kita Bapak Ibu. Ini bukan sesuatu yang gampang. Ini sesuatu yang sulit tentu saja. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita harus menguasai diri dalam segala hal. 1 Korintus 9 ini Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu untuk menguasai diri ini artinya Bapak Ibu kita harus berjuang, kita harus bekerja keras, kita harus berlatih pada diri kita, kepada keinginan kita secara konsisten. Minggu lalu ketika Ibu Sarah menyampaikan firman Tuhan, saya sangat diberkati sekali. Karena banyak orang yang dengan segala apa yang dimiliki, dia mementingkan dirinya sendiri, dia tidak memperhatikan Lazarus yang ada. Apa yang ada untukku, dan untukku. Kalau bisa sampai mengumpulkan barang begitu banyak Bapak Ibu. Tidak peduli dengan Lazarus yang ada. Demikian juga dalam menguasai diri kita Bapak Ibu. Kita harus menguasai diri kita dengan keinginan. Setiap kita pasti punya keinginan. Aduh aku pengen punya ini, aku pengen ini. Punya keinginan sendiri. Tapi kita harus menguasai diri kita Bapak Ibu. Kita harus menguasai diri kita dan memfokuskan diri kita, iman kita, hati kita hanya kepada Tuhan. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat yang ada. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh kesenangan-kesenangan kita sendiri. Kesenangan-kesenangan duniawi atau keinginan-keinginan kita Bapak Ibu. Yang berikutnya, selain menguasai diri, kita juga harus berjaga-jaga dalam doa. Berjaga-jagalah dalam doa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Karena roh penurut tetapi daging lemah. Roma 12 ayat 12 berkata, bertekunlah dalam doa. Artinya Bapak Ibu apa? Ketika kita bertekun di dalam doa, ketika kita terus bersatu hati berdoa Bapak Ibu, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saya ingat Daniel, dia berdoa sehari 3 kali Bapak Ibu. Artinya dia terus mengarahkan hatinya, dia terus mengarahkan pikirannya kepada Tuhan. Dalam berjaga-jaga, ketika dikatakan bangun, berjaga-jaga, itu maksudnya Bapak Ibu secara rohani, terus bangun, terus berdoa kepada Tuhan, terus mempusatkan hati kita kepada Tuhan. Kalau memakai analogi kelautan Bapak Ibu, setiap hari ini kita berlayar melalui laut yang dipenuhi gunung es pencobaan. Seperti kapal Titanic yang menabrak gunung es Bapak Ibu. Kita juga dalam kehidupan kita ini, kita seperti berlayar melalui laut yang dipenuhi gunung es pencobaan. Sewaktu-waktu kita bisa jatuh ke dalam pencobaan. Atau dalam kiasan lain, setiap hari kita berjalan melalui ladang ranjau rohani di wilayah yang diduduki musuh. Meskipun ada bahaya, kelihatannya kita bisa aja sikapnya santai Bapak Ibu. Kita berjalan dalam sewaktu-waktu ranjau itu bisa kena kita Bapak Ibu. Tiap hari kita hidup, musuh atau iblis itu kan terus mengaum-ngaum, mencari siapa yang hendak, siapa yang bisa diterkam. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kita sangat mudah jatuh ke dalam pencobaan. Karena itu firman Tuhan berkata berjaga-jagalah dalam doamu. Sehingga ketika kita menyibukkan diri kita dalam doa Bapak Ibu, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat setiap harinya. Dan kita tidak tergoda jatuh ke dalam pencobaan yang ada.
Kata pikirkan keamanan Bapak Ibu, kita perlu belajar untuk memikirkan keamanan dalam makna rohani. Kenapa Bapak Ibu? Kita sedang berperang dengan dunia, dengan daging kita, dengan iblis. Karena itu kita berjaga-jaga dan berdoa. Kita harus pikirkan keamanan kita. Dalam arti saya harus hidup aman. Dalam arti kita terus mendekat kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena berperang dengan dunia, berperang dengan daging kita, berperang dengan iblis. Itu bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Kita perlu kekuatan. Apakah kekuatan kita cukup? Tidak. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Tapi nyatanya Bapak Ibu berjaga-jaga saja, poin yang pertama. Berjaga-jaga saja nyatanya tidak cukup. Kita ingat Bapak Ibu seperti gadis 5 bijak, 5 bodoh Bapak Ibu. Semuanya berjaga-jaga. Semuanya menantikan mempelai laki-laki datang, bukan? Tapi yang didapati apa Bapak Ibu? 5 gadis bijaksana ini, dia tidak hanya berjaga-jaga, tapi dia juga siap sedia dengan minyaknya. 5 gadis bodoh, dia juga berjaga-jaga, dia juga menantikan kedatangan Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia tidak menyiapkan minyaknya. Karena itu berjaga-jaga saja tidak cukup. Poin yang kedua yaitu kita juga harus siap sedia. Ketika Tuhan datang, dia temukan kita berjaga-jaga, dia temukan kita juga dalam keadaan yang siap sedia. Di ayat yang ke-44 dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siap sedia yang seperti apa Bapak Ibu? Keadaan kita yang seperti apakah ketika Tuhan datang yang Tuhan kehendaki? Mari kita buka dalam 2 Petrus 3 ayat 11, 14, dan 15. Saya akan bacakan buat kita. Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak Ibu, yang Tuhan mau ketika Tuhan datang, kita dalam keadaan siap sedia maksudnya adalah kamu kedapatan tak bercacat, kamu kedapatan tak bernoda. Ibaratnya pakaian Bapak Ibu, kalau ibaratnya pakaian yang putih, bersih Bapak Ibu, arti tanpa noda itu apa Bapak Ibu? Nggak ada kotorannya sama sekali. Pakaiannya bersih, kinclong Bapak Ibu, nggak ada noda-noda kotor gitu Bapak Ibu ya. Itu yang Tuhan mau ketika Tuhan datang mendapati kita. Tuhan mau kita dalam keadaan yang bersih, tanpa noda, tanpa celah. Tapi apakah mungkin Bapak Ibu tiap hari kita masih berbuat dosa, bukan? Coba ingat-ingat tadi pagi, dosa apa yang sudah kita lakukan? Atau tadi malam, atau kemarin Bapak Ibu. Kita masih terus berjuang melawan daging kita. Kita masih terus jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan menghendaki ketika Tuhan datang, Tuhan mau kita dalam keadaan yang tanpa celah, tanpa noda, dalam keadaan yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu, kita hanya mungkin jadi tidak bernoda, tak bercelah. Hanya dengan pertolongan Tuhan. Ketika kita tahu kita berbuat dosa Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk membersihkan dosa kita lagi. Siapa ya Bapak Ibu yang setiap malam sebelum tidur datang kepada Tuhan, Tuhan hari ini aku sudah banyak kali melakukan dosa, Tuhan ampuni aku. Siapa yang tiap kali datang Bapak Ibu dengan satu kerendahan hati menyadari bahwa Tuhan, aku ada manusia yang kotor. Aku mau siap Tuhan, aku mau bersih di hadapan Tuhan. Setiap hari Bapak Ibu kita perlu mengkoreksi, melihat lagi kehidupan kita. Setiap hari kita perlu mengoreksi diri kita. Kita perlu datang pada Tuhan. Bahkan ketika kita mengoreksi diri kita, oh kayaknya hari ini aku gak berbuat dosa. Aku gak ketemu siapa-siapa. Aku gak berbuat dosa. Bahkan ketika kita berkata kita tidak berbuat dosa pun Bapak Ibu. Yang lebih tahu adalah Tuhan. Apakah kita ada nodanya, ada celahnya atau tidak Bapak Ibu. Karena penilaian kita terbatas. Bayangkan Bapak Ibu, ini ada satu, apa Bapak Ibu ya, bisa bilang ilustrasi, gambaran Bapak Ibu. Bayangkan diri kita memasuki sebuah ruang yang pencahayaannya dikendalikan oleh tombol redup. Cahayanya redup. Bayangkan kita masuk dalam satu rumah Bapak Ibu, cahayanya redup. Di situ kita melihat semua perabotan ada pada tempatnya. Tidak ada surat kabar yang berantakan. Ini cahayanya redup Bapak Ibu ya, redup-redup gitu. Nggak ada koran yang berantakan. Kelihatan ada cangkir, ada gelas kopi pada tempatnya nggak berantakan. Kemudian juga mejanya kayaknya rapi tersusun Bapak Ibu.
Ruangan itu tampak rapi, tampak bersih. Tapi ketika Anda menaikkan daya lampunya, kita makin terangkan lampunya Bapak Ibu, kita mulai melihat ada debu pada perabotan, ada coretan-coretan di dinding. Kemudian catnya mulai mengelupas, ternyata ada lubang-lubang usang di karpet. Ruangan yang tadinya pas cahayanya yang redup kayaknya bersih, tertata rapi. Tapi ketika cahayanya diterangkan Bapak Ibu, mulai kelihatan kotornya, mulai kelihatan sini udah kelupas catnya, udah ada lubang-lubang. Apakah menarik lagi? Apakah rapi? Apakah bersih Bapak Ibu? Enggak. Demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita jauh, mungkin kita belum mengenal Tuhan atau kita tidak lagi rajin membaca firman Tuhan, kita merasa kehidupan kita baik-baik saja. Namanya oke. Aku ke gereja, aku memberikan persembahan, aku menolong orang lain, aku semua hal-hal yang kelihatannya rohani, semua hal-hal yang rohani dan baik Bapak Ibu. Tapi ketika kita mendekatkan diri kepada firman Tuhan, kita semakin dekat kepada Tuhan Bapak Ibu. Pada firman Tuhan, tiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Itu firman Tuhan seperti cahaya terang yang semakin memperlihatkan kepada kita bagaimana kehidupan kita. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan Bapak Ibu, selalu dan selalu ada hal-hal yang makin Tuhan bukakan. Agar kita semakin kudus, tak bercela, tak bernoda di hadapannya. Agar ruangan hati kita, ruangan hidup kita didapati Tuhan bersih. Bukan berantakan atau kotor penuh dengan debu Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu, ketika Tuhan datang, Tuhan mau kita dalam keadaan siap sedia. Maksudnya Bapak Ibu, Tuhan mau kita menjadi hamba yang taat dan setia. Maksudnya Bapak Ibu apa? Orang siap sedia hanya mungkin awalnya. Tapi Tuhan menghendaki kita siap sedia sampai pada akhirnya. Karena itu ketika Tuhan datang, kita siap sedia. Kesetiaan kita, iman kita, hati kita setia sampai akhir Bapak Ibu. Memang perumpamaan ini berbicara mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi kalau berbicara mengenai sampai akhir Bapak Ibu, ada orang-orang yang harus mengakhiri garis kehidupannya sebelum Tuhan Yesus datang. Karena itu kita juga tidak tahu Bapak Ibu kapan waktu kita. Kita bisa kehidupan kita bisa jauh lebih singkat dari apa yang kita pikirkan. Rasanya aku sehat, aku kuat, aku hidupnya masih lama. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu kapan hari di mana Tuhan memanggil kita. Karena itu kita harus selalu siap dan sedia. Tapi memang perumpamaan ini sedang berbicara mengenai kedatangan Tuhan. Tapi satu sisi Bapak Ibu kita juga gak pernah tahu akan kehidupan kita. Karena sewaktu-waktu Tuhan bisa panggil kita dengan cara apapun juga. Naik mobil terjadi sesuatu. Lagi tidur Tuhan harus panggil. Kita gak pernah tahu Bapak Ibu. Karena itu kita harus selalu siap sedia Bapak Ibu. Ketika Tuhan datang, Tuhan mau kita dalam keadaan yang kita menguasai diri kita tidak sampai tertidur jatuh ke dalam dosa. Berjaga-jaga terus di dalam doa kita. Dalam keadaan yang tidak bernoda, tidak bercela. Dan kita hamba yang setia sampai akhir. Baik akhir maksudnya ketika waktu hidup kita sudah habis. Atau akhir ketika Tuhan Yesus datang. Satu bagian penutup Bapak Ibu cerita dari Bobby Michaels. Ini Bobby Michaels ini adalah seorang penyanyi Kristen. Pada tahun 1980-an mungkin Bapak Ibu pernah mendengar lagunya. Pada pertengahan sampai akhir tahun 1980-an, dia sedang mengadakan satu sesi perencanaan dengan artis-artis Kristen yang ternama pada zaman itu Bapak Ibu ya. Nah di situ ia melihat seorang mahasiswa magang ikut menghadiri rapat. Nah mahasiswa magang ini tugasnya menyiapkan kopi, bersihkan ruangan, dia mempersiapkan ruangan untuk rapat, dia membersihkan ruangan juga kalau setelah rapat. Pokoknya dia nggak ikut campur urusan si Bobby Michaels dan tim. Dia hanya mahasiswa magang yang bantu-bantu Bapak Ibu. Nah ketika tiba pada pengambilan kesimpulan, seorang peserta rapat ini bertanya kepada Bobby, bagaimana perkembangan proyek album baru yang sedang ditanganinya. Kemudian Bobby menjawab bahwa ia masih memerlukan satu lagu lagi untuk menyelesaikan albumnya. Dan temannya ini menunjuk pada mahasiswa yang magang tadi dan berkata, anak yang membersihkan meja itu dia sedang menulis beberapa hal yang menarik. Coba kamu bicara dengan dia. Dan Bobby Michaels ini melakukannya. Dia coba bicara dengan
pemuda yang magang tadi Bapak Ibu. Dan pemuda itu menuliskan lagu terakhir bagi albumnya. Lagu itu berjudul My Redeemer is Faithful and True, atau dalam bahasa Indonesianya, Penebusku Setia dan Benar. Dan pemuda magang itu, Bapak Ibu tahu siapa namanya? Pemuda magang itu bernama Stephen Curtis Chapman. Semoga saya nggak salah tulisannya Bapak Ibu ya. Nah, sejak saat itu Bapak Ibu, Stephen telah menjadi salah satu penyanyi penulis lagu-lagu Kristen yang paling berhasil. Bayangkan Bapak Ibu jika Chapman merasa bahwa pekerjaan magang itu nggak cukup baik, ngapainlah hanya bersihin ruangan, siapin kopi, ya udahlah yang penting aku kerjakan bagianku. Tidak Bapak Ibu, si Chapman selalu siap sedia. Dia dalam keadaan siap ketika kesempatan itu datang. Ketika dikatakan, coba kamu bicara dengan dia. Dia menuliskan hal-hal menarik. Ketika Bobby bicara dengan dia Bapak Ibu, dia dalam keadaan siap sedia. Makanya dia bisa menuliskan lagu yang terkenal ini Bapak Ibu. Demikian juga kita Bapak Ibu. Ketika Tuhan datang, apakah kita dalam keadaan siap sedia? Seperti Stephen Curtis Chapman ini Bapak Ibu. Apakah kita berada dalam siap sedia ketika Tuhan datang? Karena itu hanya kita Bapak Ibu yang mampu menjawab. Apakah kalau Tuhan datang besok, apakah aku sudah siap sedia? Karena firman Tuhan berkata, waktu Tuhan tidak dapat kita duga. Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya kita tahu nih 5 tahun lagi Tuhan datang. Orang-orang di dunia semuanya diberitahu 5 tahun lagi Tuhan Yesus datang. Oke, siap-siap semuanya. 4 tahun pertama Bapak Ibu banyak orang berbuat dosa, pesta pora, ikut bersenang-senang, pokoknya memuaskan keinginan hatinya. Wah, tinggal setahun lagi nih Tuhan datang. Mungkin sebagian orang masih pesta, sebagian orang udah mulai bertobat. Wah, tinggal 1 bulan lagi nih Tuhan Yesus datang. Udah mulai bertobat Bapak Ibu, meninggalkan semua kegiatannya, akhirnya bertobat kepada Tuhan. Tapi bukan seperti itu Bapak Ibu. Tuhan berkata, waktu kedatangan Tuhan tidak dapat diduga, tidak disangka-sangka. Karena itu Tuhan mau setiap saat kita berjaga-jaga, kita siap sedia. Ketika Tuhan datang, kita berjaga-jaga dengan menguasai diri kita, berjaga-jaga dengan doa kita. Kita siap sedia didapati Tuhan, tak bernoda, tak bercelah. Demikian kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ini semakin meneguhkan iman kita. Terus kita berpengharapan kepada Tuhan. Menanti kedatangan Tuhan dengan setia, dengan selalu siap dan berjaga-jaga. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kami tidak tahu Tuhan kapan Kau datang. Tapi bantu kami Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa berjaga-jaga. Untuk senantiasa siap sedia kapanpun Tuhan datang, kami didapati Tuhan siap. Mampukan kami Tuhan, karena kami tidak mampu kalau dengan hanya kekuatan kami saja. Kami perlu Engkau. Ya Roh Kudus, pimpin kami, hidup kami tiap-tiap waktu. Agar kami selalu berjalan di jalannya Tuhan, berjalan dalam kehendaknya Tuhan saja. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Ibu Fitri. Bahkan doa saya kita semua diberkati, mendapatkan pengetahuan baru, kita dikuatkan lagi melalui seluruh rangkaian khotbah seri tentang perumpamaan selama bulan September dan Oktober ini. Ya, doa saya kita makin hidup serius dengan Tuhan, makin hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan makin menjadi berkat bagi sesama. Baik, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Yang pertama yang berulang tahun dalam minggu ini dan juga minggu depan. Selamat ulang tahun untuk Ibu Deborah Siregar yang ulang tahun tanggal 17 Oktober. Selamat ulang tahun untuk Kenneth Lomban yang ulang tahun tanggal 20 Oktober. Selamat ulang tahun buat Ibu Dini Andrini Lolopua yang ulang tahun tanggal 22 Oktober. Selamat ulang tahun untuk Pak Alex Pangkerego yang ulang tahun tanggal 27 Oktober. Dan juga selamat ulang tahun untuk Elvira Tanamal yang berulang tahun tanggal 29 Oktober. Tuhan berkati kalian semua, kiranya makin bertambah usia, tentunya makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Berikut Bapak Ibu, jangan lupa, minggu depan tanggal 30 Oktober, kita tidak ada ibadah in person di chapel, dan juga tidak ada ibadah online.
karena kita akan bergabung bersama-sama dengan gereja pagi. Ibadah dimulai jam 10 di Worship Center, karena tanggal 30 Oktober kita akan merayakan ulang tahun ke-90 dari New Life Community Church. Jadi doa saya atau harapan saya dan Ibu Sarah, kita semua bisa bergabung bersama-sama untuk mengucap syukur bersama-sama di Worship Center minggu depan, tanggal 30 Oktober, jam 10 pagi. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is your health and salvation. Come all you here, now to His temple draw near. Join me in glad adoration. Praise to the Lord above all things, so wondrously reigning, sheltering you under His wings and so gently sustaining. Have you not seen all that is needful has been sent by His gracious ordaining? Praise to the Lord, who will prosper your work and defend you. Surely His goodness and mercy shall daily attend you. Ponder anew what the Almighty can do, if with His love He befriends you. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Khalik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Khalik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Praise to the Lord, all that is in me, adore Him. All that has life and breath, come now with praises before Him. Let the Amen sound from His people again, gladly forever adore